Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 September. Kasus keracunan makanan mengejutkan terjadi di kota Taitung kemarin malam. Seorang wanita tua meninggal setelah mengonsumsi bacang otek berisi siput pada larut malam. Tak diduga, usai menyantap sisa bacang otek, 11 kerabat datang melayat mengalami gejala kejang-kejang dan muntah pada dini hari. 2 diantaranya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Mobil ambulans mengirim 11 warga Kampung Pinmau ke rumah sakit untuk perawatan darurat akibat keracunan makanan. 9 orang tidak bernapas atau memiliki detak jantung sebelum tiba di rumah sakit. Setelah menjalani pertolongan darurat, 2 diantaranya meninggal, 7 lainnya dipindahkan ke unit perawatan intensif untuk diobservasi. Insiden keracunan makanan klaster ini diduga disebabkan oleh seorang wanita tua yang mengambil siput yang diberikan oleh orang lain untuk membuat bakcang otek. Akibatnya ia merasa tidak enak badan dan meninggal setelah dikirim ke rumah sakit. Lebih dari 20 warga kampung datang ke rumah untuk melayat dan makan bakcang otek yang tersisa sehingga menyebabkan satu persatu keracunan. Ada yang curiga bahwa mereka telah mengonsumsi siput yang terkontaminasi pestisida atau mungkin keracunan parasit siput. Warga yang menyediakan siput tersebut dibawa kembali oleh polisi untuk diinterogasi. 反正有吃的都有出状况了。像农药中毒的这个征兆呢？不排除，因为他们身上都有些味道，但是不确定有没有，我们有帮他送一个农药化验的那个检验酶去化验。 Insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas. Biro Kesehatan Umum telah menuju kampung tersebut untuk mengumpulkan siput dan daun pengemas makanan untuk kemudian dikirim ke BPOM untuk pengujian lebih lanjut guna mengklarifikasi penyebab kematian. Ratusan pager yang biasanya dikenal dengan BB Call di Taiwan meledak di berbagai tempat pada waktu hampir bersamaan di Lebanon, menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang. Menurut laporan New York Times, pager tersebut adalah buatan Taiwan dan dikirim ke Israel dan diisi bahan peledak sebelum sampai di Lebanon. Namun perusahaan Taiwan mengklarifikasi, produk tersebut diproduksikan oleh pelisensi dealer Eropa dan pabriknya tidak berada di Taiwan. Pria ini tiba-tiba terhempas oleh ledakan saat berbelanja di supermarket Beirut. Sebenarnya pada waktu yang hampir bersamaan, ratusan kejadian serupa terjadi di wilayah Lebanon dan Suriah, menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera. Ambulans hilir mudik untuk melarikan korban yang terluka. Mayoritas mengalami luka di pinggang, wajah, dan mata. Ada yang jarinya meledak, ada pula yang kehilangan seluruh telapak tangannya. Putra anggota parlemen Hizbullah juga termasuk di antara korban tewas. وسيكون للمقاومة الرد المناسب في الوقت المناسب إن شاء الله. Kantor berita BBC Inggris melaporkan bahwa seorang pakar amunisi mengatakan bahwa pager ini mungkin berisi 20 gram bahan peledak tingkat militer. Seorang pejabat Hizbullah yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa para pemimpin setempat sempat mengingatkan organisasi tersebut untuk tidak menggunakan ponsel agar tidak terlacak oleh Israel. Namun malah ditaklukkan oleh pager yang merupakan celah terbesar dalam konflik antar kedua belah pihak selama hampir setahun ini. The Iranian ambassador was also likely wounded. Pager yang dipesan oleh Hizbullah diproduksi oleh pabrik Taiwan Gold Apollo. Sebelum tiba di Lebanon, Israel sempat mencegat dan memodifikasi pager dengan menyembunyikan bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh di dalamnya. Menurut narasumber Lebanon, Hizbullah memesan 5.000 pager buatan Taiwan beberapa bulan lalu. Badan intelijen Israel menaruh sejumlah kecil bahan peledak dalam kemasan ini. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan tidak tahu menahu mengenai kasus ini. Seorang siswa Taiwan Police College diduga terlibat prostitusi pada festival kue bulan. Dia tertangkap basah mencuri kembali uang pasca transaksi. Akhirnya dipukul, ditahan, dan dipaksa merekam video pengakuan oleh agen makelar yang diunggah ke grup khusus siswa sekolah kepolisian. Setelah polisi menerima laporan, 7 tersangka telah ditangkap dan akan diadili. Siswa Taiwan Police College dipaksa merekam video pengakuan prostitusi dan menggunakan narkoba dan mengunggahnya ke grup siswa college. Pasalnya dia berusaha mencuri kembali uang yang telah dibayar tapi ketahuan dan dipukuli oleh makelar. Siswa tersebut mengambil kesempatan untuk melarikan diri namun tertangkap kembali dan dipaksa membayar $72.000. Setelah menerima laporan, polisi berhasil menangkap 7 tersangka, sementara siswa terkait telah dikeluarkan dari sekolah.
Daftar 10 area wisata terpopuler di Taiwan untuk paruh pertama tahun ini telah diumumkan. Anping di Taiwan menduduki posisi pertama dengan jumlah wisatawan dari Januari sampai Juni melampaui 10 juta orang. Selain itu, Jalan Tua Lukang dan jalur pesisir Jalan Sungai Tua Chongli merupakan area baru yang terdaftar tahun ini. Banyak orang memanfaatkan liburan festival kue bulan untuk berwisata. Berkat festival Lentera Taiwan tahun ini, jumlah wisatawan yang mengunjungi Benteng Anping, Tainan, dan Jalan Tua sekitarnya dari Januari hingga Juni melampaui 10 juta orang. Ada di peringkat pertama di antara 10 atraksi populer pada paruh pertama tahun ini. 美食的地方，然后也很多玩乐小吃，会让我们大小朋友都非常喜欢。 Selain kota Anping, 10 area yang masuk dalam statistik pemandangan teratas tahun ini mencakup Jalan Tua Lukang, Pasar Malam Wenhua Road, jalur pesisir Jalan Sungai Tua Chongli, dan Desa Hutan Huiyi di Chiayi. Area wisata 10 besar tahun lalu yang masih masuk dalam daftar tahun ini hanyalah Kuil Chaotian dan Kuil Ute di Peika. 很多地方都是真的改变很多啊，就景点也变多了。 Dermaga 2 dan Love River di Kaohsiung masuk dalam daftar berkat kegiatan seperti Bebek Kuning. Taipei 101 masuk daftar tahun ini setelah sistemnya diganti menjadi alat kalkulasi arus pengunjung. Sun Yat-sen Memorial Hall menyelenggarakan festival Lentera tahun lalu sehingga menimbulkan kesenjangan besar jumlah pengunjung tahun ini dan tahun lalu. Sementara Pasar Malam Fengjia dan kawasan bisnis Yichong di Taichung, jumlah pengunjungnya juga turun sekitar 1 hingga 6%. Tingginya harga rumah dan komoditas menyebabkan kalangan muda Taiwan menderita, bahkan membuat kota Taipei menghadapi masalah sosial terkait menurunnya populasi. Sejak Januari tahun ini, jumlah penduduk terdaftar di kota Taipei berkurang hampir 10.000 jiwa. Pemkab akan berusaha mencari solusi penanggulangan dalam waktu dekat. Hidup di perkotaan nyaman dan praktis, namun tingginya harga rumah dan komoditas menyebabkan kalangan muda menderita. Pemkab Taipei mengalami masalah penurunan populasi. Warga menyatakan tingginya harga beli dan sewa rumah membuat mereka mundur dan lebih memilih tinggal di kota New Taipei dan Taoyuan yang harga rumahnya relatif rendah. Menurut statistik, populasi kota Taipei meningkat kembali menjadi 2.511.886 jiwa pada bulan Desember tahun lalu dan kemudian menurun bertahap per bulan. Angka populasi terakhir adalah 2.502.093 pada bulan Agustus. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.